Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rino Duping Altum dalam Renungan Empun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manisi, Selasa 3 November 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau selalu mengundang kami untuk menikmati perjamuan-Mu, dan Engkau menghendaki agar kami selamat. Namun, kadang kami mempunyai banyak alasan untuk menolak tawaran keselamatan yang berasal daripada-Mu. Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Bapa, curahailah kami Roh Kudus-Mu, sehingga membuka hati, telinga, dan mata kami untuk melihat, merasakan, dan mendengarkan firman yang akan kami renungkan pada hari ini. Semoga lewatnya kami dituntun untuk mendapatkan keselamatan yang berasal daripada-Mu. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perbiasakanlah lidahmu untuk mengecap jamuan surgawi yang ada di dunia. Tentang Ekaristi Kudus, Scott Hahn mengatakan atau melukiskan dengan begitu indah. Ekaristi Kudus adalah perjamuan surgawi yang diadakan di dunia di dalam gereja yang didirikan oleh Yesus. Dan gereja itu adalah gereja Katolik. Karena itu sesaat ketika Anda hadir dan mengecap, menerima hosti kudus, sesungguhnya Anda berada di dalam perjamuan surgawi yang diadakan di dunia. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendapatkan gambaran tentang perjamuan surgawi itu dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Tuhan memberikan tawaran atau undangan agar setiap orang mendapatkan tempat di pesta perjamuannya. Tapi apa yang terjadi? Ada beragam alasan yang disampaikan oleh mereka yang diundang.
Dan akhirnya Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan memaksa orang-orang untuk datang kepadanya, karena baginya ruang perjamuan itu harus penuh dengan orang-orang. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhan menawarkan keselamatan kepada semua orang dan betapa Dia menghendaki agar kita semua selamat. Tetapi selamat atau tidak sangat tergantung dari setiap orang yang mau mendapatkan atau menanggapi tawaran Allah itu atau tidak. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar banyak orang memberikan alasan sehingga tidak hadir. Dan sesaat ketika kita merenungkan, sungguh perjamuan surgawi itu sangat nampak dalam Ekaristi Kudus yang ditawarkan setiap hari, setiap minggu kepada kita sekalian. Menjadi sesuatu yang benar, bahwa kalau di dunia ini Anda tidak membiasakan lidahmu untuk mengecap dan merasakan menu surgawi itu, bagaimana mungkin Anda bisa mengharapkan untuk menyantap menu yang sama ketika berada di surga? Mungkin surga bukan tempat yang cocok bagi lidahmu. Karena itu di zaman ini, Beato Carlo Acutis, seorang remaja yang luar biasa yang baru dibeatifikasi pada tanggal 10 Oktober yang lalu, dia mengatakan dengan begitu indah, bagiku Ekaristi Kudus adalah highway menuju ke surga, jalan tol lurus menuju surga. Dan bahkan dia mengajak orang tuanya, sanak keluarganya, dan sahabat-sahabatnya untuk datang dalam Ekaristi Kudus setiap saat. Karena baginya, yang terpenting dalam sebuah Ekaristi Kudus adalah ketika Yesus sendiri memberikan tubuh dan darahnya untuk kita sekalian. Jika demikian yang terjadi dalam Ekaristi Kudus, pertanyaannya, mengapa Anda masih mempunyai alasan untuk tidak hadir dalam Ekaristi Kudus? Hari ini kita diberikan pilihan dan Tuhan menghendaki agar kita menentukan pilihan itu, bahwa Anda mau untuk ikut dalam perjamuannya atau tidak. Satu yang pasti, bahwa kalau Anda tidak mau selamat, maka Tuhan pun tidak mampu untuk menyelamatkanmu. Karena itu adalah pilihan bebasmu. Tuhan menghendaki keselamatan, setiap orang harus menanggapinya, barulah dia dapat diselamatkan. Saya percaya setiap orang yang hadir di sini mendengarkan khotbah ini pasti ingin selamat. Marilah kita menanggapi tawaran dan undangan Allah agar kita pun diselamatkan dan menikmati perjamuan surgawi. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.